Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. Wa ila hadratin Syekh al-Islam Yahya Zakaria al-Ansari nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu waslu syarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib. Wa yajibu dan wajib apa waslu syarihi, membasuh rambutnya abad. Apa ghuslu sya'rihi, membasuh rambutnya abad. Ail wajhi, ail wajhi maksudnya rambutnya wajah. Ail wajhi maksudnya rambutnya wajah. Kahadabin, kahadabin seperti rambut mata. Kahadabin seperti rambut mata. Wahajibin dan alis. Wahajibin dan alis. Wasabalin, wasabalin dan apa ya? Wasabalin dan rambut dai, gitu aja. Wasabalin dan rambut dai, wa'andarin dan rambut pelipis. Wa'andarin dan rambut pelipis. Wahwa adapun al-andar, wahwa adapun andar itu al-muhati, yang melurusi. Itu al-muhati yang melurusi lil uduni kepada telinga. Lil uduni kepada telinga. Bainas sodghi, di antara pelipis. Bainas sodghi, di antara pelipis. Wal ari, apa itu belakangnya? Wal, hah? Belakangnya wal aridi, wal aridi, wal aridi dan godek. Apa godek itu? Apa? Ini namanya apa? Jambang, ya sekali. Wal aridi dan jambang. Jambang itu kalau fahamnya Pak Sam, jambang itu ada di dada, rambut dada aslinya. Kalau pahamnya Pak Sam, nggak tahu kalau paham sampai. Wal aridi dan jambang. Zohiron bagian luarnya, wabatinan dan bagian dalamnya. Zohiron bagian luarnya, wabatinan dan bagian dalamnya. Wa ingkasafa dan meskipun tebal. Wa ingkasafa dan meskipun tebal apa sya'run. Wa ingkasafa dan meskipun tebal apa sya'run. La ghusla batini kasfi kharijin anhu. La ghuslu batini batini kathifin, tidak membasuh bagian dalamnya rambut yang tebal. La ghusli batini kathifin, tidak membasuh bagian dalamnya rambut yang tebal. Kharija anhu, di dalam bagian luarnya saja. Kharija anhu, dalam bagian luarnya saja. Walau ghaira lihyatin, dan meskipun itu selain jambang. Walau ghaira lihyatin, dan meskipun itu selain jambang atau lihyah itu jambut ya, jenggot.
walau ghairu lihyatin, dan meskipun itu selain jenggot, wa aridin dan jambang, wala batini kafifi lihyatin, dan tidak bagian dalamnya rambut tebalnya jambang, ditutup aja, dan tidak bagian dalamnya rambut tebalnya jambang. Mana kok hilang? Lafadz lihyah itu bikasril lam dengan kasroh lamnya. Itu bikasril lam dengan kasroh lamnya itu afshahu yang lebih fasih. Itu afshahu yang lebih fasih min fathihah dibanding fathahnya lam. Min fathihah dibanding fathahnya lam. Wa aridin dan jambang, wa illam yukhrija, dan meskipun tidak keluar apa arid, wa illam yukhrija, dan meskipun tidak keluar atau belum keluar apa arid, anil wajhi dari wajah, wala batini kafifi ba'tiha, dan bukan bagian dalamnya rambut tebalnya sebagiannya salasah, dan bukan bagian dalamnya rambut tebalnya sebagian salasah, as-salasi maksudnya rambut yang tiga, as-salasi maksudnya rambut yang tiga. Rambut yang tiga tadi mana saja? Aridin, terus apalagi rambut mata tadi apa? Hadabin dan hajibin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat tamayyaza, dan betul-betul menjadi beda. Waqat tamayyaza, dan betul-betul menjadi beda. Waqat tamayyaza, dan betul-betul menjadi beda. An ba'diha, apa an ba'diha dari sebagiannya as-salaf, apa an ba'diha dari sebagiannya as-salaf al-akhara yang lain, al-akhara akan yang lain. Ingkanat, jika ada, itu min rajulin dari orang laki-laki, itu min rajulin dari orang laki-laki, fala yajibu maka tidak wajib apa, wala fala yajibu maka tidak wajib apa ghuslu, fala yajibu maka tidak wajib apa ghuslu li usri isolil ma'i, karena sulitnya menyampaikan air, ilaihi kepada batin, fayakfi maka mencukupi apa ghuslu dhahiriha, membasuh bagian luarnya salah, apa ghuslu dhahiriha membasuh bagian luarnya salah. Amma idalam yutamayyaz, adapun bila tidak bisa dibedakan, idalam yutamayyaz, adapun bila tidak bisa dibedakan apa al-ba'du sebagian, apa al-ba'du sebagian, al-kathifu yang tebal, anil khafifi dari rambut yang tipis, fayajibu maka wajib apa ghuslul jami'i membasuh semua rambut, Qalahu telah mengatakan akan yajibu, siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, fil lihyati dalam jenggot, wa mithliha dan seumpamanya lihyah, ya, itu menjadi khobar muqaddam. Wa mithluha, dan itu sepadannya lihyah, wa mithluha, dan itu sepadannya lihyah. Ghairuha, adapun selainnya lihyah. Terus apa itu? Wa in ta'aqabahu Nawawi, dan meskipun menentang akan Al-Mawardi, wa in ta'aqabahu, dan meskipun menentang akan Al-Mawardi, siapa Nawawi, Imam An-Nawawi, bi annahu dengan sungguhnya maqalahul Mawardi, bi annahu dengan sungguhnya maqalahul Mawardi itu khilafun, ada perbedaan pendapat,
itu khilafun, ada perbedaan pendapat. Ma rupanya barang, qolahu yang telah mengatakan akan ma rupanya barang, qolahu yang telah mengatakan akan ma, siapa al-ashab, siapa al-ashab, maksudnya santrinya Imam Syafi'i. Wa innama wajaba, tetapi dan sesungguhnya wajib, wa innama wajaba dan sesungguhnya wajib, apa ghuslu batini babdari syu'uri, membasuh bagian dalamnya semua rambut, membasuh bagian dalamnya semua rambut, al-kathifati yang tebal, al-kathifati yang tebal, linadratin karena jarang, linadratin karena jarang, linadrati linadrati kasafatiha karena jarangnya tebalnya rambut, linadrati kasafatiha karena jarangnya tebalnya rambut. Fa'ulhiqat maka diserupakan atau disamakan, fa'ulhiqat maka disamakan bil ghalibati dengan pada umumnya, bil ghalibati dengan pada umumnya. Wa kalamul asli adapun kalam dalil asal, wa kalamul asli adapun kalam dalil asal itu yuhamu, itu yuhimu yang bisa salah cipta, itu yuhimu yang bisa salah cipta, adamal iktifai akan ketiadaan mengambil cukup, adamal iktifai akan ketiadaan mengambil cukup, biwasli dhahiril khariji dengan membasuh bagian luarnya perkara yang luar, biwasli dhahiril khariji dengan membasuh bagian luarnya perkara yang keluar, al-kathif yang tebal, al-kathif yang tebal, min ghairil lihyati dari selainnya jenggot, min ghairil lihyati dari selainnya jenggot. Walaisa dan tiada apa ulhiqa, walaisa dan tiada apa ulhiqa atau ulhiqat, itu muradan yang dikehendaki, itu muradan yang dikehendaki. Wal lihyatu adapun lihyah, wal lihyatu adapun jenggot, wal lihyatu adapun jenggot itu asy'aru rambut, itu asy'aru rambut, an-nabitu yang tumbuh, alat daqni di atasnya janggut, alat daqni di atasnya janggut. Wahya adapun daqni, wahya adapun daqni itu majma'ul lihyaini, tempat bertemunya dua jenggot, itu tak majma'ul lihyaini tempat bertemunya dua jenggot. Wal aridu adapun al arid, wal aridu adapun al arid itu ma barang, itu ma barang yang hatu yang turun, yang hatu yang turun, apa ma alal qadri menurut kadar, al muhati yang melurusi, alal qadri menurut kadar, al muhati yang melurusi, lil udhuni kepada telinga, lil udhuni kepada telinga. Wadakarohu dan telah menuturkan akan arid, wadakarohu dan telah menuturkan akan arid, ma'amma bersama barang, ma'amma bersama barang, ba'dahu yang setelahnya arid, ba'dahu yang setelahnya arid, itu min ziyadati dari tambahanku, itu min ziyadati dari tambahanku. Wa kharaja dan mengecuali, wa kharaja dan mengeluarkan, wa kharaja dan mengeluarkan, birrojuli dengan orang, gini-gini enaknya, wa kharaja dan mengeluarkan atau mengecualikan siapa musannif, wa kharaja dan mengeluarkan atau mengecualikan siapa musannif, birrojuli dengan orang laki-laki, birrojuli dengan orang laki-laki, al-mar'ata akan orang perempuan, al-mar'ata akan orang perempuan, wal khunsa dan perempuan muskil, wal khunsa dan perempuan muskil. Fayajibu maka wajib apa ghuslu dzalika kullihi, apa ghuslu dzalika kullihi membasuh demikian salasah, membasuh demikian semuanya, salasah minhuma dari ar-rajul wal mar'ah, atau minhuma dari al-mar'ah wal khunsa, tidak boleh ya, minhuma dari al-mar'ah wal khunsa, soalnya al-arid tadi yang dibahasakan, minhuma dari al-mar'ah wal khunsa, kama seperti barang,
kama seperti barang ulima yang diketahui apa ma, kama seperti barang ulima yang diketahui apa ma, aula linadratiha, aula atau tidak, aula linadratiha atau tidak karena langkahnya salasah, aula linadratiha atau aula atau tidak wajib gitu ya, aula atau tidak wajib, lanya kembali ke yajibu waslu tadi, aula atau tidak wajib linadratiha karena langkahnya salasah, linadratiha karena langkahnya salasah, wanadratu kasafatiha dan langkahnya sifat tebalnya salasah, dan langkahnya sifat tebalnya salasah, wali annahu dan karena sungguhnya kelakuan, wali annahu dan karena sungguhnya kelakuan itu yusannu disunahkan lil mar'ati untuk perempuan, lil mar'ati untuk perempuan apa tangfiuha, apa tangfiuha, apa nutfiha itu ya, apa nutfuha, wa yusannu disunahkan lil mar'ati bagi perempuan apa nutfuha mencabuti apa nutfuha mencabuti as-salasah, apa nutfuha mencabuti as-salasah, au khalqiha atau mencukur as-salasah, au khalqiha atau mencukur as-salasah, di annahuma karena sungguhnya as-salasah, di annahuma karena sungguhnya as-salasah itu muslatun fi haqqiha, itu muslatun ya, itu muslatun jelek, itu muslatun jelek fi haqqiha dalam haknya mar'ah, fi haqqiha dalam haknya mar'ah. Wal aslu adapun dalil asal, wal aslu adapun dalil asal fi ahkamil khunsa di dalam hukumnya perempuan muskil, di ahkamil khunsa dalam hukumnya perempuan muskil itu al-amalu beramal, itu al-amalu beramal bil yakini dengan yang diyakini, bil yakini dengan diyakini, wal khafifu adapun rambut yang tipis, wal khafifu adapun rambut yang tipis atau jarang-jarang itu ma barang turo yang diketahui apa basyaratuha, turo yang diketahui atau yang bisa dilihat apa basyaratuhu, kulitnya, apa basyaratuhu kulitnya ma, apa basyaratuhu kulitnya ma fi majlisil takhotubi di dalam majelisnya orang bercakap-cakap, fi majlisit takhotubi dalam majelisnya orang bercakap-cakap atau orang ngobrol. Wal kafifu adapun rambut yang tebal, wal kafifu adapun rambut yang tebal itu ma barang yang na'u yang bisa menghalangi apa ma, yang na'u yang bisa menghalangi apa ma ru'yataha akan melihatnya basyarah, ru'yataha akan melihatnya basyarah fihi di dalam majlisit takhotub, fihi dalam majlis takhotub, walau khuliqa dan seandainya diciptakanlah untuk abad, walau khuliqa dan seandainya diciptakanlah untuk abad apa wajhani dua wajah, apa wajhani dua wajah, wajah apa maka wajib apa ghusluhuma membasuh salah satunya, wajhani apa ghusluhuma membasuh salah satunya wajhani, aurosani atau dua kepala, aurosani atau dua kepala, kafa maka mencukupi apa masbubati ahadihima mengusap sebagian salah satunya rosani. Nah ini kan aneh kan ini, ya kan, aneh kan ini, apa anehnya? Dua kepala, satu orang dua kepala kan aneh gitu. Tapi hal-hal yang semacam ini itu perlu
Ini masih nanti kamu akan tahu lagi untuk masalah lubang jima yang pernah diceritakan bahasa yang sakuan ada keterangan. Jadi ulama-ulama dahulu itu kadang-kadang membuat pengandaian, tapi ternyata pengandaiannya itu memang betul-betul terjadi. Ada yang sampai ada 2 kepala itu, tapi kelihatannya masih belum pernah dengar. Tapi kalau 2 kepala gandeng jadi satu ada. Bahkan sampai dewasa ada. Bahkan sampai dewasa, sampai dua-duanya sampai tumbuh remaja. Tapi terus kemudian meninggalnya pas waktu dioperasi. Jadi dioperasi pemisahan terus kemudian meninggal. Dipisahkan malah meninggal. Ada sampai dewasa. Gara-gara ya kayak gini, jadi akhirnya membuat pengandaian. Setelah dibuat pengandaian, akhirnya kemudian ketemu hukumnya. Jadi sekarang orang-orang sekarang itu dimudahkan oleh ulama-ulama dahulu kalau mencari hukum. Dimudahkan oleh ulama-ulama dulu. Gara-gara pengandaian. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Li'annal wajibah karena sungguhnya perkara yang wajib. Karena sungguhnya perkara yang wajib fil wajhi dalam wajah itu ghuslu jami'ihi, membasuh semua wajah. Itu ghuslu jami'ihi, membasuh semua wajah. Fayajibu maka wajib ghuslu membasuh barang apa ghuslu membasuh barang yusamma yang disebut apa yusamma disebut apa wajahan akan wajah wafir roksi dan itu tetap dalam kepala maskubat dima mengusap sebagian barang apa maskubat dima mengusap sebagian barang yusamma yang disebut apa roksan akan kepala wadhalika yahsulu ba'du ahadihima wadhalika adapun demikian masku itu yahsulu bisa hasil biba'di ahadihima dengan sebagian dari salah satunya roksani wajah punya 2 wajah dan punya 2 kepala. Yang wajib dibasuh kalau wajah mana? Kalau wajah ya semua wajah bagus dibasuh semua wajah. Tapi kalau untuk kepala cukup dibasuh salah satunya. Alasannya apa? Nah, sudah disampaikan. Jadi semuanya ada alasannya. Yang penting itu kalau mau sampai belajar santri usul fikih, maka sampai itu harus bisa mencari ilat hukumnya itu apa yang wajib dibasuh. Kalau misalnya 2 wajah sama 2 wajah 2 kepala kayak gitu, kalau wajah itu yang harus dibasuh itu salah satu atau dua-duanya, sampai harus bisa menangkap hal semacam ini. Berarti alasan utamanya kalau membasuh wajah adalah karena ghuslu wajhiha, jadi membasuh semua wajah. Artinya kalau membasuh semua wajah, jadi dua-duanya itu harus wajib dibasuh semua. 2 wajahnya tadi itu wajib dibasuh semua. Tapi kalau kepalanya disebutkan kalau dalam dalil asal kan mas'ubah dirroksi, membasuh sebagian. Artinya kalau membasuh sebagian berarti cukup 1 kepala saja yang dibasuh sudah cukup. Jadi sampai harus bisa membedakan. Antara 2 hukum tadi itu berdasarkan ilat hukumnya. Karena yang penting itu mencari ilat hukumnya kan. Al-hukmu yang dulu ilatihi wujudan wa adaman kan begitu. Hukum itu adalah bergantung pada ilat. Bergantung pada ilat. Sampai itu kalau yang mencarinya kan mencari ilat.
Ilatnya apa? Kalau setelah ketemu ilatnya baru dihukumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsuha, adapun nomor tiganya sittah. Wa tsalitsuha, adapun nomor tiganya sittah itu ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangannya abad. Itu ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangannya abad. Bayanya min kafaihi, dari kedua kepalanya, dari dua telapak tangannya abad. Dari dua telapak tangannya abad. Ini nanti sampai bisa membuat alasan lagi, bisa membuat pengandaian sendiri. Kalau misalkan dari musannif tidak membuat pengandaian, pengandaiannya apa? Bagaimana kalau tangannya sebelahnya 3? Gitu. Ayo, sampai mau menjawabnya bagaimana? Ya kalau 3 lah, kalau 4 gimana cara melanggar? Atau seperti yang ada di film-film itu, jumlahnya sampai 10. Bisa saja namanya di dunia. Jadi buat pengandaian kayak gitu supaya cerdas. Lalu supaya cerdas. Ya. Kalau kamu nggak bisa buat pengandaian kayak gitu, terus dihukumi sendiri, membuat masalah sendiri, dihukumi sendiri. Kalau sama nggak bisa membuat hal yang semacam itu, kan ya nggak cerdas. Karena orang yang pinter itu kalau fikih ya, orang yang pinter itu adalah orang yang pandai membuat masalah. Iya, ini fikih ini. Jangan kemudian dihubungkan dengan ilmu lain. Jangan dihubungkan dengan ilmu lain. Ini masalah fikih. Jadi orang fikih itu, orang fakih itu, orang yang pintar adalah orang yang pandai membuat masalah. Terus kemudian dicari solusinya. Buat masalah, membuat pengandaian, dicari solusinya. Gitu. Jadi makanya jangan gampang tiduran kalau ngaji. Kalau kamu ngaji gampang tiduran berarti kamu nggak pernah punya masalah sama sekali. Kalau nggak pernah punya masalah sekali berarti nggak pinter. Kalau nggak pinter itu bahasa Arabnya jahil. Ayo sekarang kalau sudah begini tidurlah. Bismillahirrahmanirrahim. Gurauan yang serius. Gurauan yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Min kafaihi wa diraihi. Suaranya kencang sekali ini, mempengaruhi rekaman untuk baca ini. Mempengaruhi rekaman. Lonteng. Sekarang setengahnya berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Bikul mirfaqin, dengan setiap siku. Bikul mirfaqin, dengan setiap siku. Mana? Wadiraihi, dan kedua mingkafaihi, dari kedua telapak tangannya abad, wadiraihi, dan kedua lengannya abad, wadiraihi, dan kedua lengannya abad, bikul mirfaqin, dengan tiap-tiap sikunya, bikul mirfaqin, dengan tiap-tiap sikunya. Di situ kan pakai lafaz kullun. Kalau pakai lafaz kullun itu berarti bagaimana? Maksudnya adalah berarti kaidahnya adalah kaidah kuliah. Kaidahnya kaidah kuliah, bukan kuliahmu. Kuliah itu kaidah. Artinya berarti kamu itu kok sudah disebut anak kuliah, berarti aslinya ya harusnya kaidahnya harus pakai kaidah kuliah. Jadi bukan kaidah ba'diyah. Kamu ba'diyah apa kuliah? Bismillah. Kuliah nggak pakai tasdid. Berarti kuli. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bikasril mimi lafadz mirfaqin itu bikasril mimi dengan kasroh mimnya, wa fathil fa'i dan fathah fa'nya. Wa afsahu wa fathil fa'i dan fathah fa'nya itu afsahu lebih fasih. Itu lebih afsahu lebih fasih minal aksi dibanding kebalikannya. Jadi kadang-kadang itu dibaca mirfaqin, kadang-kadang dibaca marfiqin. Terus yang benar yang mana? Yang benar adalah mirfaqin. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, rupanya wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian, wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi sampai beberapa siku, walil atsba'i yang kedua niatnya tadi liqaulihi ta'ala, dan kedua walil atsba'i dan karena mengikut sunnah, walil atsba'i dan karena mengikut sunnah. Rawahi yang telah meriwayatkan akan hadis siapa muslimun muslim wayajibu dan wajib apa ghusduma membasuh barang alaihima yang di atasnya mirfaqoini, bayannya min sya'rin dari rambut atau bulu, wa ghairihi dan selainnya sya'ar, fa'in kuti'a maka jika terpotong apa ba'du yadin sebagian tangan, wajaba maka wajib apa ghusduma membasuh barang bakia yang tersisa apa ma, atau bakia yang tersisa apa yad, minha dari yad li'annal yasur, apa itu? Li'annal maisur karena sungguhnya orang yang digampangkan, itu layas kutu gini enaknya. Li'annal maisur karena sungguhnya barang yang digampangkan, itu layas kutu tidak bisa gugur apa al maisur, bil maksuri dengan perkara yang sulit, atau dengan barang yang sulit. Aumin birfaqoihi atau dari kedua sikunya abad, bi'ayyasila, apa itu? Bi'ansulah. Gua salah. Kurang ini ya Pak Sam. Bi'ansulah. Dengan jika dibasuh, apa atbud diroi tulangnya lengan, wabakil azmani dan sisanya tulang, al-musammiyani. Gini ya. Bakil atmani, wabakia dan tetap apa al-atmani dua tulang, as-sammiyani yang disebut keduanya biroksil abdi dengan ujungnya anggota, farosu admi abdihi, maka adapun ujungnya, tulangnya, baunya
mutawaddi. Adapun ujung tulangnya baunya mutawaddi itu wajib apa membasuh roksu, membasuh roksu li'annahu karena sungguhnya roksu itu minal mirfaqi sebagian dari lengan, idil mirfaqu karena adapun lengan itu al-idomu tulang as-salatu yang tiga, au min fawqihi atau dari bagian atasnya mirfaq, atau dari bagian atasnya mirfaq. Sunnah maka sunnah apa ghuslu bagian adhoin membasuh semua anggota adhoin apa abdihi ya. Saya ulang lagi, sunnah disunahkan apa ghuslu bagian abdihi membasuh semua baunya abd muhafadzatan karena menjaga alat tahjiri di atas menjadikan sebab tahjil gitu aja. Menjadikan sebab tahjil, misalnya kalau dalam Al-Quran kan disebutkan apa istilahnya orang yang berwudu itu kan kalau anggota wudunya itu akan memancarkan sinar itu namanya tahjil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasayati dan akan datang apa tahjil wali Allah yahwa dan supaya jika tidak kosong apa al-adwu anggota badan antoharotin dari sifat suci. Kalau yang terakhir itu tadi kan menceritakan lengan yang sudah tidak ada, lengan yang terpotong. Nah, terpotongnya itu terpotong di atasnya siku, sementara wudhu itu harus membasuh lengan kan begitu. Membasuh lengan kan bagian dari rukun wudhu, berarti kan harus dibasuh lengannya. Nah, kalau terpotongnya di atas siku terus yang dibasuh apa? Yang dibasuh apa? Disampaikan oleh musannif bahwa yang dibasuh adalah ujungnya, jadi ujung dari potongan tersebut. Mengapa? Karena ujung-ujungnya itu menempati makom lengan. Jadi menempati makom lengan, bukan lengan tapi menempati makom lengan. Ujung-ujungnya itu yang diusap. Dan itu alasannya. Jadi alasannya adalah menempati belakang kolongan. Seandainya ujungnya itu yang tampak adalah tulang, ya tulangnya itu yang dibasuh. Itu ya. Itu jadi alasannya adalah apa? Al-maisur layas bil maksur. Sesuatu yang mudah untuk dilakukan, yang gampang untuk dilakukan. Seperti kalau misalkan terpotong ini kan nggak punya lengan. Kalau nggak punya lengan itu terus kemudian kalau nggak bisa membasuh lengan seluruhnya karena nggak punya. Tapi sifatnya adalah layas bil maksur. Tidak tetap harus ada anggota yang dibasuh. Nah, anggota yang dibasuh misalkan kalau lengannya terpotong begini, ya anggotanya itu yang segini itu yang tetap dibasuh.
Tujuannya untuk apa? Li alla yakhluwal abdo minat tohati. Jadi supaya anggota badan itu tetap dihukumi sebagai suci, tetap ada anggota yang disebut sebagai suci. Tuh, paham ya? Paham. Jadi al-maisur layas hukum bil maksur. Apa tadi ini? Kalau enggak, gampangannya ini kan sama dengan malayutrofu kulluh layutrofu kulluh, yang sama dengan itu. Apa artinya? Ya itu. Jadi aslinya sama dengan itu penerapannya. Sesuatu yang nggak bisa melaksanakan seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Contohnya tadi ya, termasuk dari al-maisur layas kuku dimaksur. Perkara yang sholat itu kan wajib. Sholat itu kan wajib. Jumatan itu kan hukumnya wajib. Terus jangan hanya karena corona terus kemudian nggak jumatan, ya tetap jumatan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Itu contohnya gampang. Dan jangan malah nggak jumatan sama sekali, tetap jumatan, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau misalkan protokol kesehatan nggak bisa tetap dengan kumpul bersama-sama, jangan meninggalkan seluruhnya. Caranya bagaimana? Mengambil dalil yang lebih rendah. Ya, kalau mau jujur-jujuran, ya, jujur-jujuran saja. Jumatannya pondok putra itu sah atau tidak? Sah. Sahnya gimana? Karena menurut kaul asal itu hukumnya nggak sah. Menurut kaul asal itu hukumnya nggak sah. Kalau kamu pakai kaidah menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i, hukumnya nggak sah. Apa sebabnya? Siapa mukiminnya, siapa mustautinnya, kan nggak ada. Padahal wajibnya Jumatan itu harus ada mustautin, orang yang tinggal di perkampungan itu. Santri ini termasuk mustautin apa tidak? Bukan. Santri itu bukan mustautin, mukimin ya. Terus yang membuat sahnya ya, siapa yang membuat sahnya? Yang membuat sah itu ya orang-orang, anak-anak yang tinggal di Lebak terus kemudian Jumatan di situ. Minimalnya berapa menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i? Minimalnya adalah 4. Itu yang membuat sah. Ya, kalau pakai qaul qadim berarti harus mengikuti qaul qadim, mengikuti aturannya qaul qadim. Kalau menurut qaul qadim itu setelah Jumatan ada sholat zuhurnya apa tidak? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Di qaul qadim itu setelah Jumatan Imam Syafi'i mencatatkan bahwasanya ada sholat zuhur atau tidak. Jawabnya kalau tidak ada berarti enggak. Ya nggak perlu sholat zuhur. Ini pentingnya fikih kan. Pentingnya fikih. Loh, apa manfaatnya? Loh, besar sekali manfaatnya mengetahui hal semacam ini. Manfaatnya besar sekali. Contohnya misalkan apa? Kalau di Bawean sini mungkin nggak ketemu masalah. Kalau kamu di perkotaan nanti ketemu masalah. Ya, ketemu masalah. Masalahnya apa? Orang-orang yang kerja di kantor, yang di apartemen, modelnya apartemen tinggi, dia mau Jumatan di mana? Jumatannya di kantor. Terus bagaimana syarat Jumatan, mendirikan Jumatan kayak gitu? Kalau menurut qaul jadid nggak sah. Pakai hukum keren, qaul jadid nggak sah. Ayo, mau bilang gimana nih? Nggak memenuhi syarat.
Kecuali kalau pekerjanya orang-orang situ saja. Lah kalau pekerjanya kan biasanya orang yang dari luar daerah semuanya, ya kan? Orangnya kan orang dari luar daerah semuanya. Itu masih di perkantoran. Lah kalau orang pertambangan, bingung lagi dong. Orang pertambangan kayak misalkan di Freeport, itu jarak antara lokasi pertambangan dengan jarak kota itu bisa sampai 1 hari perjalanan. Jangan dikira kalau dekat, bisa 1 hari perjalanan. Dan medannya juga sulit. Jadi ibaratnya kalau misalkan orang menghendaki untuk sholat Jumat itu, misalkan sholat Jumat di perkampungan, maka dia harus melakukan perjalanan setengah hari paling tidak. Nah kalau modelnya semacam itu, kalau modelnya nggak ada solusi sama sekali dalam fikih, nggak ada solusi dalam fikih, banyak orang yang kerja di pertambangan menjadi nggak melaksanakan Jumatan. Kalau nggak melaksanakan Jumatan juga sekaligus bisa-bisa nggak melaksanakan sholat. Ini kan contoh kasus. Kalau diberikan kasus seperti ini kan supaya kamu itu akhirnya terbuka, pikiranmu terbuka. Kalau kamu nggak diberikan kasus kan pikiranmu nggak terbuka, ya kan? Ini hanya contoh saja. Jadi mereka itu harus diberikan solusi. Solusinya bukan hanya solusimu sendiri, dan jangan hanya menurut versimu sendiri, menurut versi keadaanmu yang digampangkan, yang gampang kalau mau melaksanakan Jumatan dan lain sebagainya. Jangan menurut versimu, tetapi menurut versi mereka, kondisinya mereka itu bagaimana. Tuh, penting kan? Penting apa enggak kalau seperti itu? Soalnya namanya kalam menurut balaghah itu kan, menurut kalam balaghah, bahasa yang fasih itu adalah bahasa yang mutaqabbah lil waqi', sesuai dengan situasi dan kondisi. Mutaqabbah lil waqi' kan situasi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya bagaimana? Kalau kamu berbicara dakwah kepada mereka, berarti kamu harus pakai bahasa fasih, bahasanya mereka. Itu situasinya mereka. Jadi jangan kemudian situasinya mereka kamu bawa pakai situasi ini, nggak cocok. Justru malah kamu bisa dolim, bisa dibeli dolim. Dasarnya dari mana? Nabi itu kan dakwahnya berjenjang. Coba haramnya minuman khamr itu diturunkan sebanyak apa? Perintahnya diturunkan sebanyak berapa kali dalam Al-Quran? Nah iya, perintahnya itu diturunkan sebanyak berapa kali? Khamr gitu. Hah? Tiga kali. Jadi ada 3 tahapan untuk khamr. Tahapan yang pertama hanya menunjukkan bahwa bahwa manfaat dan mudarat khamr itu, antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Karena muhuma akbaru min naf'ihima. Jadi kan begitu disebutkan. Terus yang kedua, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kalau pada waktu mendekati sholat jangan mabuk. Yang kedua kan bertanya begitu. Dan yang ketiga, terakhir itu puncaknya bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan. 3 kali. Jadi ada 3 tahapan. Dan itu waktunya berselang lama.
tahap 1 dengan tahap 2 itu selalunya lama, beberapa tahun. Nah, beberapa tahun, karena bisa lihat sendiri suratnya saja itu bisa lihat sendiri. Ada surat Makkiyahnya, ada surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah berarti suratnya turunnya adalah di kota Mekah. Surat Madaniyah, surat turunnya pada waktu Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Jaraknya lama. Jaraknya lama. Nabi tinggal di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi totalnya risalah Nabi itu 23 tahun. 23 tahun kurang hasilnya 22 tahun 2 bulan. Sebenarnya sekitar juga. Tapi biasanya sering dipandang 23 tahun. Jaraknya lama. Jadi makanya kemudian ditemukan adanya kaidah al-maisur la yasluku bil maksur, mana yudroku kullu la yudroku kullu. Itu sebenarnya adalah makal toleransi. Jadi makalnya adalah makal toleransi. Rukhsah. Kemarin kan sudah belajar rukhsah kan. Nah, rukhsah itu apa ya? Ini penempatannya. Jadi kalau mereka memang perlu rukhsah ya beri rukhsah. Bahkan hanya rukhsah, jangan kemudian mereka harusnya punya rukhsah, kamu tempatkan sebagai yang tidak punya rukhsah. Dosa yang doakan itu tidak bisa malah dosa. Ada orang akan meninggal kalau misalkan dia nggak makan bangkai, soalnya nggak ada makanan lain selain bangkai tadi, terus kamu larang, bangkai haram, nggak makan betulan, mati betulan gara-gara nggak makan, dosa kamu. Dosa. Jadi ada silsilahnya sendiri. Al-maisur la yasluku bil maksur. Jadi kayak ngaji kuliah nggak bisa berteman langsung, ya jangan ditinggalkan semuanya. Caranya bagaimana ya? Online. Solusinya itu ya, intinya mulai dari atas itu sudah ya, jelas ya masalahnya. Pas tadi saya kira juga jelas yang tadi wajibu waslu wajibu waslu sa'rihi ay sa'rul wajhi tahadabin wa hajibin wasabalin wa adarin wa huwa al-muhadi bil udini baina sumri wal aridi dohuran wa batinan wa intatapa. Jadi membasuh rambut yang ada di muka ini sebetulnya adalah wajib semuanya. Jadi sebenarnya ada wajib semuanya. Masuk yang apa? Rambut arid, rambut apa lagi? Adar. Kalau adar itu makna Jawanya sering dimaknai hati-hati. Wahya al-muhadir ini baina sobri wal arif. Hati-hati. Ini kan hati-hati dong. Nah ini ada. Nah kalau yang perempuan yang panjang itu namanya apa? Kalau yang panjang di telinga itu namanya apa? Nah itu kan arif. Itu kan namanya adar, bagian dari adar. Bukan bagian dari adar. Kalau itu merupakan bagian dari adar, hukumnya wajib atau tidak dibasuh? Coba dibaca. Wajibu waslu sa'rihi ay al-wajhi kadabin wa hadithin wa sayalin wa adarin.
wa wa al muhadi lil uduni baina sodhi wal arif dohiron wa batinan wa ingkatuwa. Ini termasuk bagian yang wajib dibasuh. Kalau panjang dan bagiannya ini juga wajib dibasuh. Tapi rata-rata kalau orang perempuan kalau wudhu kan justru malah ini ditaruh di belakang, akhirnya malah tidak terbasuh. Siapa yang wajib menyampaikan? Karena aku kohaknya loh, wajib menyampaikan. Tapi dikira, kadang-kadang dikira kalau misalkan menyampaikan hal semacam itu dikira memberatkan mereka karena mereka tidak terbiasa. Kalau namanya santri itu yang menukil patuh. Patuh. Kalau santri kok nggak patuh dengan apa yang dikaji, berarti jangan namanya bukan santri ya. Terus namanya apa? Namanya apa? Ya, namanya kamu hanya pembaca saja. Kalau membaca saja kan berarti kamu keluar dari apa? Keluar dari al ilmu bila amalin kasajaroti bila tamarin. Namanya kalau sudah dikaji seperti ini kan harus dia diamalkan. Kalau nggak diamalkan ya kamu nggak akan pernah ketemu buah. Jadi al ilmu bila amalin kasajaroti bila tamarin, intinya kan nggak akan pernah ketemu buah. Apa jangankan ketemu buah, ketemu rahasianya apalagi ketemu rahasianya. Rahasia kenapa kok sampai disunat, sampai diturunkan kayak begini? Nggak ketemu rahasianya. Mengapa kok misalkan, mengapa kok basuh muka kok harus seluruhnya, mulai dari sini telinganya, busur telinganya, lebarnya, mana itu sari sampai atas ini. Jadi, kenapa kok bisa kok harus? Kenapa kok misalkan lehernya itu cuma disela-selai? Kok enggak? Lehernya itu dibasuh. Kalau lehernya dibasuh kan berarti kan harusnya kamu ambil air dan atau kalau enggak gitu, janggut itu dimasukkan dalam air. Tapi kan enggak, syariat kan enggak begitu. Untuk lehernya kan itu dimasukkan, tangan dimasukkan dalam air kemudian disela-selai. Itu pun jika kasafah. Jadi kalau ada sifat tebal, lihyah yang katifun, lihyah yang tebal, ukuran tebal itu seberapa? Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Al katifu mana tadi? Al katifu bagaimana? Ada enggak? Istilahnya sesuatu yang kulitnya itu tidak terlihat. Kalau misalkan dari majelis takotub, majelis takotub ya seperti ini. Nama majelis takotub, tempat berbicara. Sekilas kalau misalkan ada jenggot, terus kemudian dipandang kok kulitnya kok nggak kelihatan, berarti jenggot itu sudah termasuk ukurannya tebal. Tapi kalau misalkan kok masih kulitnya kok masih kelihatan, berarti belum disebut tebal, masih disebut khafifun. Kamu nggak punya jenggot, nggak usah dagang jenggot. Tidak punya jenggot, nggak usah dagang jenggot. Itu, jadi batasannya khafif dan kafif itu harus jelas. Batasannya ini. Yang dimaksud arif itu ini, yang dimaksud adar itu ini. Kalau adar itu hukumnya wajib dibasuh, berarti adar ini semuanya harus wajib dibasuh. Kalau arif itu kok wajib dibasuh, berarti arif yang bagian ini berarti wajib dibasuh semua. Dan arif yang bagian basuh tadi mana sudah dijelaskan definisinya masing-masing di bawahnya. Mana tadi? Al-kafifu min ghairil lihyati. Mana tadi? Tadi kan ada dijelaskan masing-masing, ya kan? Mana tadi? Al-lihyatu, wal-lihyatu
Bisyari wal khiyatu itu asyaru an-nabitu ala taqni. Jadi yang dimaksud dengan jenggot itu adalah rambut yang tumbuh di atas janggut. Jadi ini rambut yang tumbuh di atas janggut. Wahya majma'ul ya, ini merupakan tempat dari pertemuan dua lihya. Kalau arid wal amidu ma yanhattu ala qadril muhati lil uduni, yang dimaksud dengan arid itu adalah sesuatu yang menurun. Sesuatu yang menurun menurut kadar lurus telinga menurun. Lurusnya telinga menurun. Berarti kan ini kan arid. Ini kan arid. Terus apa lagi? Dan seterusnya, teman bisa baca sendiri. Itu batasan-batasannya itu doktu. Artinya kalau di depan tadi sudah disebutkan bagaimana tadi? Wayajibu ghuslu sya'rihi. Wayajibu ghuslu sya'rihi, yang dimaksud syakrun di situ kan semua itu tadi, yang arid, ya lihyah, ya adar dan lain sebagainya, ya kan? Berarti batasan-batasan itu semua itu harus wajib dibasuh. Paham? Jangan paham ya? Dan itu Allah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.